Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bu Alfia dalam pembahasan matematika mudah, matematika asyik, matematika menyenangkan. Oke anak-anak, setelah minggu kemarin kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika, kini saatnya kita belajar mengenai barisan geometri ya, barisan geometri. Nah, di sini nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu ada pengertian barisan geometri, kemudian rumus suku ke n barisan geometri, dan contoh-contoh soal. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Coba perhatikan barisan yang ada di sebelah kiri ya. Untuk yang pertama, dari 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54, dan 54 ke 162, ini selalu dikalikan 3. Ya, jadi selalu dikalikan 3. Sedangkan barisan yang kedua, 200 ke 100, 100 ke 50, 50 ke 25, ini selalu dikalikan setengah atau dibagi 2 ya. Jadi untuk barisan yang pertama tadi selalu dikalikan 3, sedangkan barisan yang kedua selalu dikalikan setengah. Nah, 3 dan setengah ini tadi disebut sebagai rasio ya, rasio atau perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya ya. Jadi untuk barisan yang ada di sebelah kiri ini rasionya selalu tetap. Lain halnya dengan barisan yang ada di sebelah kanan. Kalau kita perhatikan 2, 4, 12, 24, 120 itu mempunyai rasio yang berbeda-beda ya. Begitu pula yang bawah 200, 100, 10, min 100. Nah, itu juga mempunyai rasio yang beda ya. Jadi untuk barisan yang ada di sebelah kanan ini rasionya tidak tetap. Sedangkan barisan yang ada di sebelah kiri ini rasionya tetap. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa barisan yang ada di sebelah kiri itu disebut sebagai barisan geometri karena rasio antar sukunya tetap. Sedangkan barisan yang ada di sebelah kanan disebut sebagai bukan contoh barisan geometri karena rasio antar sukunya tidak tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan yang rasio antar sukunya tetap. Nah, bedanya dengan barisan aritmatika kemarin, kalau barisan aritmatika itu dari suku ke suku itu ditambah atau dikurang. Sedangkan di barisan geometri ini dari suku ke suku itu dikali atau dibagi ya. Jadi dibedakan seperti itu. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke suku ke n barisan geometri. Nah, yang pertama perhatikan barisan geometri berikut dengan rasio R ya, rasionya R dari U1, U2, U3, U4 itu masing-masing dikalikan R ya. Nah, misal kita punya U1 sebagai A ya, maka U2-nya itu diperoleh dari U1 kali R. Berarti A kali R atau AR ya. Nah, kemudian U3 berarti diperoleh dari U2 kali R. U2-nya tadi kan AR, berarti AR kali R sama dengan AR kuadrat. Kemudian U4. U4 diperoleh dari U3 kali R. U3-nya tadi kan AR kuadrat, berarti AR kuadrat kali R sama dengan AR pangkat 3. Kemudian untuk U5 itu diperoleh dari U4 kali R, berarti AR pangkat 3 kali R sama dengan AR pangkat 4. Nah, dari sini kalau kita lihat polanya ini dengan ini ya. Nah, kira-kira bagaimana? Selalu berkurang 1 ya. Jadi misal seperti ini. Kalau U2 itu berarti AR pangkat 1. 1 dari mana? 2 dikurangi 1. U3 itu AR pangkat 2.
2 bisa diperoleh dari 3 dikurangi 1. Kemudian U4 itu sama dengan AR pangkat 3. 3 dari mana? 4 dikurangi 1. U5 itu berarti AR pangkat 4. 4 dari mana? 5 dikurangi 1. Kira-kira kalau U6 itu berarti AR pangkat berapa ya? Pangkat berapa? Pangkat 5 ya. Jadi U6 itu sama dengan AR pangkat 5. 5 dari mana? Dari 6 dikurangi 1. Jadi dapat disimpulkan suku ke N barisan geometri dapat dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R dipangkatkan N-1. Atau lebih mudah menghafalnya, UN sama dengan Arni ya. Arni. A kali R dipangkatkan N-1 ya. Dengan UN sama dengan suku ke N, kemudian A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio ya. Nah, untuk rasio bisa dicari dengan cara U2 per U1 atau U3 per U2 atau U4 per U3 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal barisan geometri. Nomor 1, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita saksikan pembahasannya berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan barisan ini apakah termasuk barisan aritmetika atau barisan geometri? Barisan geometri ya. Kenapa? Karena ini dikali ya. Jadi dikali 2 terus. Maka bisa kita tuliskan A-nya sama dengan 4, R sama dengan 2. Sehingga rumus suku ke N-nya bisa kita tuliskan UN sama dengan A dikali R dibangkatkan N-1. A-nya kita ganti dengan 4, R-nya kita ganti 2. Nah, 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat ya. 2 pangkat berapa kira-kira kalau 4? 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat N-1. Nah, kalau ada bilangan berpangkat kemudian dikalikan dan bilangan pokoknya itu sama, maka pangkatnya ditambah menjadi 2 dipangkatkan 2 tambah N dikurangi 1. Nah, 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya. Jadi UN sama dengan 2 dipangkatkan N tambah 1. Seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N dari barisan bilangan 4, 8, 16, 32 dan seterusnya adalah UN sama dengan 2 dipangkatkan N tambah 1. Paham ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita saksikan pembahasannya berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan, barisan ini termasuk barisan aritmetika atau barisan geometri. Barisan geometri karena setiap sukunya itu selalu dikalikan ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan nilai A atau suku pertamanya yaitu sama dengan 3. Kemudian rasionya atau R itu sama dengan 2 ya. Nah, sehingga rumus suku ke N-nya bisa kita tuliskan UN sama dengan A kali
R dipangkatkan N-1 atau Arni. Nah, A-nya tinggal kita ganti dengan 3, kemudian R-nya diganti dengan 2. Nah, maka diperoleh 3 kali 2 dipangkatkan N-1. Nah, karena 3 ini tidak bisa dijadikan 2 pangkat, maka tidak bisa digabungkan. Seperti contoh yang pertama tadi. Kalau contoh pertama tadi bisa digabungkan ya. Nah, karena ini tidak bisa dijadikan 2 pangkat, maka 3-nya tetap ya. Jadi rumus suku ke N dari barisan bilangan tersebut adalah UN sama dengan 3 kali 2 dipangkatkan N-1. Ingat ya, rumus ini tidak sama dengan 6 dikali 6 dipangkatkan N-1 loh ya. Jadi tetap 3 kali 2 dipangkatkan N-1. Seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Suatu barisan geometri mempunyai suku kedua sama dengan 10 dan suku keenam sama dengan 810. Tentukan rasio dan suku pertamanya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Mari kita saksikan pembahasannya berikut ini. Nah, dari soal dapat diketahui bahwa U2 sama dengan 10, U6 sama dengan 810. Kemudian kita disuruh mencari nilai R dan A, rasio dan suku pertama. Nah, untuk mencari R atau rasio, maka kita bandingkan antara U6 dan U2. Sehingga U6 per U2 sama dengan U6-nya tadi 810 ya, U2-nya 10. Jadi sama dengan 810 per 10. Nah, sesuai dengan rumus suku ke N pada barisan geometri, yaitu UN sama dengan Arni, A dikalikan R pangkat N-1, maka U6 bisa kita ganti dengan A R pangkat 5 ya. Jadi 5 dari mana? 6 dikurangi 1. Kemudian U2 bisa kita ganti dengan AR atau AR pangkat 1 ya. 1 dari mana? Dari 2 dikurangi 1. Nah, kemudian untuk yang ruas sebelah kanan 810 dibagi 10 ketemu 81. Nah, untuk ruas sebelah kiri sama-sama kita bagi dengan A ya, sehingga A-nya habis. Nah, tinggal R pangkat 5 dibagi dengan R pangkat 1. Ingat kalau pembagian bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya itu sama, maka pangkatnya dikurangi ya. Jadi R pangkat 5 dibagi R pangkat 1 itu sama dengan R pangkat 4. 4-nya dapat dari 5 dikurangi 1. Nah, maka kita peroleh R pangkat 4 sama dengan 81. Nah, sesuai yang kita ketahui bahwa 81 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat ya, 3 pangkat 4. Pangkatnya sudah sama, maka R-nya bisa kita peroleh yaitu 3. Jadi rasionya sama dengan 3. Nah, selanjutnya substitusikan nilai R sama dengan 3 tadi ke salah satu persamaan ya. Saya pakai yang U2 sama dengan 10. U2-nya tadi saya ganti dengan AR ya. AR sama dengan 10. R-nya dimasukkan 3, berarti A kali 3 sama dengan 10. Maka A-nya sama dengan 10 per 3. Jadi diperoleh nilai rasio dari barisan tersebut adalah 3 dan suku pertamanya adalah 10 per 3. Paham ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu nomor 4. Sebuah amoeba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 30 amoeba, tentukan banyaknya amoeba selama 2 jam. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita saksikan pembahasannya berikut ini.
Nah, langkah pertama kita hitung terlebih dahulu berapa banyak pembelahan yang terjadi ya. Karena tadi rentang waktunya yaitu selama 2 jam dan setiap 15 menit itu terjadi pembelahan, maka banyaknya pembelahan sama dengan 2 jam dibagi 15 menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka 2 jam kita ganti dengan 120 menit ya. Jadi 120 menit dibagi 15 menit ketemu 8 ya. Jadi di sini terjadi 8 kali pembelahan. Sehingga yang ditanyakan adalah U9. Kenapa? Karena mula-mula sebelum membelah itu sudah dihitung sebagai U1 ya. Jadi sebelum membelah sudah dihitung U1, kemudian terjadi 8 kali pembelahan, maka yang ditanyakan adalah U9. Misal terjadi 10 kali pembelahan, maka yang ditanyakan adalah U11. Paham ya? Nah, karena di sini tadi pembelahannya itu terjadi sebanyak 8 kali, maka yang kita cari adalah U9. Nah, di soal diketahui bahwa banyaknya amoeba mula-mula itu adalah 30, maka bisa kita tuliskan A sama dengan 30. Kemudian setiap amoeba itu bisa membelah menjadi 2. Maka rasionya atau R-nya itu sama dengan 2. Nah, tadi kan kita disuruh mencari U9 ya. Sesuai dengan rumus suku ke N barisan geometri, UN sama dengan R-ni, A dikalikan R pangkat N-1, maka U9 bisa kita ganti dengan A R pangkat 8. 8-nya dapat dari mana? 9 dikurangi 1 ya. Nah, A-nya kita ganti dengan 30. Kemudian R diganti dengan 2. Nah, untuk menghitungnya ini jangan dikalikan dulu, tapi dipangkatkan terlebih dahulu ya. Jadi 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Kita kalikan dengan 30, ternyata hasilnya 7680. Jadi banyaknya amoeba selama 2 jam adalah 7680. Paham ya? Oke. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.